Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam ini kembali kita bisa meneruskan kajian Kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab ma jaa fi at-tatayyur. Bab ini bicara tentang tatayyur. Dan tatayyur ini artinya menganggap sial terhadap apa yang dilihat, didengar, ataupun diketahui. Dan tradisi tatayyur ini bukan hanya terjadi di zaman Nabi SAW, khususnya di zaman Arab dahulu, tapi sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Musa SAW dan juga para nabi yang lainnya, tatayyur ini sudah ada. Makanya nanti pengarang di sini akan menyebutkan beberapa dalil tentang bab ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya menjelaskan matan daripada bab ini, sedikit kita menjelaskan tentang gambaran tatayyur dulu. Walaupun sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, tapi dalam bab ini pengarang lebih rinci lagi mengenai bab tatayyur ini. Kalimat tatayyur sendiri memang diambil dari kalimat at-ta'ir, artinya burung. Karena di zaman jahiliyah mereka menganggap burung ini dijadikan sebab sial dan untungnya perniagaan mereka. Jadi kalau mereka hendak berniaga, maka mereka akan menerbangkan burung. Kalau burung mereka kemudian terbang ke arah kiri dan tidak terbang ke arah kanan, maka mereka menganggap itu kesialan. Atau terbang ke arah Syam, bukan terbang ke arah Yaman, maka itu juga sebuah kesialan. Makanya mereka tidak akan melakukan perniagaan, karena dianggapnya terbangnya burung ke arah Syam itu membawa kesialan bagi mereka. Maka kemudian dari bab ini diambil kalimat at-tiyarah ataupun bab at-tatayyur di sini. Tetapi secara istilah bahwa tatayyur ini bukan hanya sekedar bicara soal burung saja. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahwa tatayyur ini bisa terjadi kepada segala hal. Bisa saja kepada yang dilihat, didengar, diketahui, dimimpikan, dan begitu seterusnya. Sampai dinukilkan ada seorang khalifah dari khalifah-khalifah kaum muslimin. Dia hendak melakukan safar, kemudian keluar dari istana. Tiba-tiba dia yang pertama kali pandangannya tertuju kepada orang buta. Akhirnya tiba-tiba dalam pikirannya berpikir bahwa perjalanannya akan sial. Maka kemudian dia memerintahkan prajuritnya, tangkap orang buta itu, masukkan dia ke penjara.
Lihat, gara-gara tatoyur, orang salah, orang tidak bersalah jadi salah jadinya. Apa salahnya orang buta ini? Tiba-tiba dimasukkan ke dalam penjara, dan khalifah mengatakan jangan dikeluarkan sampai aku datang dari safar. Akhirnya sang khalifah pun safar. Alhamdulillah tidak ada apa-apa dalam perjalanan sampai dia kembali pulang ke kerajaan. Sampai di kerajaan, akhirnya dimemerintahkan prajuritnya keluarkan orang buta itu. Maka dikeluarkanlah orang buta itu. Tapi orang buta ini sebelum pergi dia ingin menghadap sang raja. Akhirnya dibolehkan. Kemudian orang buta mengatakan kepada sang khalifah ini, lima sajantani, kenapa kau masukkan aku ke penjara? Apa salahku? Maka sang raja mengatakan, karena ketika aku keluar dari istana, yang pertama ku pandang kamu. Karena engkau buta, aku mengkhawatirkan perjalananku akan tersesat. Makanya ku suruh engkau masuk penjara sementara sampai aku pulang. Kemudian orang buta ini mengatakan kepada sang raja, bagaimana hari-harimu? Apakah juga ada kesialan? Maka sang raja mengatakan, alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah saya dalam kondisi baik-baik saja. Kemudian orang buta mengatakan, adapun saya justru sebaliknya. Justru saya kondisinya tidak baik-baik saja. Dan saya gara-gara melihat kamu saya tertimpa kesialan, katanya. Karena dengan melihat kamu aku dipenjara pula sama kamu, katanya. Lalu yang membawa sial itu aku atau kamu, katanya. Dibalik sama orang buta ini. Gara-gara aku melihat engkau wahai khalifah, aku yang tertimpa kesialan. Karena tiba-tiba kau suruh prajuritmu, kau tangkap aku, kau masukkan aku ke penjara. Berarti kau yang bawa sial sebenarnya. Karena ketika engkau melihat aku, kau masukkan ke penjara, safarmu tidak ada masalah kan? Lah siapa yang berhak dikatakan sial kalau begitu? Lah dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sial. Sial itu datang dari Allah, sebagaimana juga ketidaksialan itu juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lah pengarang memasukkan bab tatoyur ini ke dalam kitab tauhid karena memang tatoyur ini merusak tauhid. Makanya Imam Tawus ketika hendak safar, tiba-tiba kemudian pembantunya mengatakan ketika mendengar ada burung gagak yang berbunyi di malam hari, tiba-tiba dia ketakutan dan menganggap safarnya akan sia. Maka Imam Tawus mengatakan kepada pembantunya, itu hanya sekedar burung, tidak ada pengaruh dengan safar kita. Tapi karena engkau sudah menganggap burung gagak itu akan membawa sial, kalau begitu la tusafir ma'i, kalau gitu jangan kau safar bersamaku. Diusir, kau jangan safar. Kau yang membuat sial bukan burung itu, katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah dari segi mana tatoyur ini merusak akidah? Pertama, orang yang bertatoyur ini telah memutus tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepada selain Allah. Karena orang tatoyur ini menganggap bahwa apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diketahui, itulah yang kemudian disandarkan kepada hal-hal itu. Dia tidak bersandar kepada Allah. Kalau betul-betul dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang mendatangkan manfaat ataupun mencegah madarat itu Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan terpengaruh dengan apa yang dilihat, apa yang didengar ataupun apa yang diketahui. Umpamanya apa yang dilihat seperti tadi, tiba-tiba seperti ada seorang syekh bercerita, pertama kali ada seseorang membuka toko, tiba-tiba yang pertama membeli orang buta, langsung ditutup 1 hari tak buka. Karena katanya ini pembawa sial.
Atau apa yang didengar? Dia mendengar suara burung gitu ya. Wah, ini ada masalah nih. Akhirnya kemudian tidak jadi. Atau apa yang diketahui, atau apa yang dimimpikan, dan begitu seterusnya. Lah orang-orang yang seperti ini yang akhirnya membatalkan aktivitasnya karena menyandarkan kepada tatayyur tadi, secara otomatis dia menghilangkan tawakal. Karena kalau dia yakin nggak mungkin terjadi, pasti dia tidak mungkin menggagalkan safarnya, atau menggagalkan usahanya, atau menggagalkan aktivitasnya, karena dia menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi tatayyur itu merusak akidah dari sini karena menghilangkan tawakal. Yang kedua, ia telah bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Orang tatayyur itu kan menerka-nerka, belum terjadi sudah ada kekhawatiran. Oh, nanti nih kalau kita maksa safar ini, setelah ada burung ini burung itu, nanti kita celaka. Lah belum terjadi. Lah ini kan namanya bersandar kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya namanya. Dan ini masuk kepada khayalan, akhirnya kemudian masuk pada bab khurafat jadinya. Dari sinilah kemudian tatayyur itu merusak akidah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang tatayyur ini terkadang mereka dirundung dengan perasaan takut. Dan takut kepada tatayyur itu lebih besar dibandingkan takutnya ia kepada Allah. Pada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala takhafuhum wa khafuni." Jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Kenapa takut kepada burung gagak? Kenapa takut kepada burung hantu dan begitu seterusnya? Jadi di sini juga merusak akidahnya di sini. Karena biasanya orang tatayyur itu selalu dirundung dengan perasaan takut. Bukan takut kepada Allah, tapi takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang keempat, mendatangkan sifat pesimis. Dan sifat ini tentu sangat bertentangan dengan sifat seorang muslim yang senantiasa optimis. Karena sifat optimis ini membangkitkan kita amal, membangkitkan kita untuk melakukan sesuatu kan. Orang kalau optimis itu pasti tidak mungkin membatalkan sesuatu. Yang ada dia makin semangat kalau optimis itu. Ah, nggak ada apa-apa, pergi aja. Kan gitu orang optimis itu. Ya. Kalau sifat pesimis sebaliknya, aduh, nggak usah lah, nanti ada apa-apa. Akhirnya tidak pergi jadinya kan. Jadi orang-orang yang pesimis ini membatalkan amal, tapi orang yang optimis ini justru semangat beramal. Lah ini juga merusak hati seorang muslim nih tatayyur ini. Kemudian juga tatayyur ini tasyabbuh dengan orang-orang jahiliyah. Jadi tatayyur ini tasyabbuh dengan orang-orang jahiliyah. Dan Nabi SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh dengan sebuah kaum, maka dia masuk dalam kaum itu. Karena tatayyur ini tradisi jahiliyah. Berarti kalau seandainya kita ikut-ikut tatayyur, berarti kita menyerupai adat istiadat jahiliyah. Bahkan terkadang tatayyur ini mau tidak mau, sadar ataupun tidak, terkadang dia mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Contohnya umpamanya ketika dia mencela waktu, menganggap hari sial, bulan sial, tahun sial, dan begitu seterusnya. Apa kata Allah dalam hadis qudsi itu? La tasubbud dahra fa inna ma ana dahr. Jangan kalian cela waktu, akulah yang membolak-balikan waktu. Kalau dia mengatakan bahwa bulan Muharram itu bulan sial, bulan Safar itu bulan sial, atau bulan-bulan tertentu itu dianggap sial, maka hakikatnya dia sedang mencela yang menciptakan bulan dan yang membolak-balikan bulan itu.
Lah dari perkara-perkara inilah kenapa tatayur itu sangat dilarang dalam Islam, sangat dicela dan dilarang di dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi tatayur ini membuka lebar-lebar penyebaran khurafat di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya orang-orang awam ya percaya saja kan. Karena biasanya khurafat itu paling dekat dengan tatayur. Cerita-cerita aneh, cerita-cerita yang menakutkan itu kan dari tatayur itu. Padahal itu sebenarnya khurafat itu kan. Nah, jadi tatayur itu membuka jalan penyebaran khurafat di masyarakat. Akhirnya orang-orang yang tidak dalam akidahnya, tidak dalam tauhidnya, mempercayai cerita-cerita fiktif, hoak dan yang semacamnya. Makanya dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, bahwa tiarah itu perbuatan syirik, bahwa tiarah itu perbuatan syirik. Lalu masuk dalam kategori syirik apa tiarah ini? Ulama membagi menjadi dua hukum. Tiarah ini bisa masuk kepada syirkul akbar, bisa masuk kepada syirkul asghar. Kapan tiarah ini bisa menjadi syirik akbar? Jika meyakini bahwa benda-benda atau apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diketahui, kemudian tiba-tiba diyakini menciptakan sebuah kesialan atau keburukan, dan dia meyakini bahwa benda-benda atau sesuatu yang dilihat, didengar dan diketahui itulah yang betul-betul mendatangkan kesialan dalam hidupnya atau bersyirikat mendatangkan kesialan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak syak lagi kalau keyakinannya seperti itu, ini bukan syirik kecil, tapi ini syirkul akbar. Jadi kalau diyakini suara burung gagak itu yang menjadikan si fulan mati, atau diyakini kalau nabrak kucing umpamanya dia akan sial sepanjang hidupnya, kemudian pikir kenapalah sial terus hidupku ini. Oh, rupanya karena aku waktu nabrak kucing gak sempet kusolatkan. Lah kalau seandainya kemudian benda-benda yang diyakini membawa kesialan itu betul-betul dinasabkan kesialan itu kepada benda-benda, kepada hewan-hewan tertentu, maka ini syirik besar. Syirik besar. Tetapi kalau seandainya dia yakin bahwa sial itu datang dari Allah, tetapi sebabnya mungkin datangkan burung hantu, burung gagak, binatang ini, binatang itu, maka dia telah menjadikan sebab sial yang bukan sebab sial. Lah kalau hanya semata-mata keyakinan seperti itu, maka menjadikan sebab yang bukan sebab, inilah baru kategorinya syirkul asghar, syirik kecil. Inilah perbedaan hukum tatayur masuk ke hukum mana? Masuk ke hukum syirik besar atau masuk ke hukum syirkul asghar, syirik kecil. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini sedikit tentang pengetahuan soal tatayur. Kita akan berikan beberapa contoh yang disebutkan dalam syuruhat, syarah-syarah kitab tauhid tentang contoh-contoh keyakinan tatayur. Pertama, apa yang dilihat? Contohnya adalah seseorang melihat burung terbang, atau melihat ular, atau melihat kupu-kupu hitam masuk ke rumah. Karena dulu saya masih kecil ingat di Jawa Barat itu kalau ada kupu-kupu masuk ke rumah itu diyakini akan datang tamu. Ya, kalau kupu-kupunya kecil ya tamunya kecil kan. Kalau yang si rama-rama yang gede itu, ini tamu gede nih masuk. Jadi ya namanya khurafat. Orang masyarakat pernah juga ke rumah saya ada kupu-kupu, tak ada pun tamu masuk. Jadi sebenarnya itu kan khurafat masyarakat saja.
ya. Atau tiba-tiba ketika di malam hari tengok kucing hitam, ya, ataupun melihat, karena ada sebagian orang meyakini contoh cicak jatuh saja. Sebagian orang itu meyakini, wah ini pasti ada yang meninggal di tetangga nih. Apa hubungan cicak yang jatuh kemudian tetangga pula yang mati? Ya, kecuali yang jatuh kan gitu ya. Ini kan khurafat namanya. Dan ini bagian daripada tatayur. Atau contohnya menabrak kucing, tanda sial. Kalau tidak sampai dikafani dikuburkan dengan layak gitu kan. Atau hujan dalam kondisi panas, ya, itu juga dianggap sial. Ataupun melihat pelangi dan begitu seterusnya. Ini apa yang dilihat, pokoknya apapun yang dilihat. Seperti tadi ketika contoh tadi khalifah kan, melihat orang buta dianggap sial. Ini contoh yang dilihat atau yang didengar, seperti mendengar umpamanya suara-suara yang aneh di kuburan, atau suara-suara elang, suara-suara gagak, ataupun mungkin suara-suara yang menakutkan kemudian dihubung-hubungkan dengan kesialan, maka ini juga khurafat dan ini juga tatayur. Atau apa yang diketahui, seperti mamanya mengetahui tentang sialnya bulan Muharram, sialnya bulan Safar, sialnya angka-angka tertentu, angka 4, angka 6, angka 13, angka 14 atau apa gitu ya. Atau mamanya ketinggalan barang. Ini kenapa ini bisa barang pula ketinggalan, apa ini ya. Jangan-jangan bos sial ya. Atau anak jatuh, anak terluka dan begitu seterusnya. Nah ini hal-hal yang sebenarnya di masyarakat ini ma'ruf, dan ini dari masa ke masa seperti itu. Keyakinan ini masih ada gitu ya. Kecuali orang-orang yang masyarakat yang disentuh dengan kajian-kajian tauhid, alhamdulillah sebagian mereka mungkin sudah tidak ada lagi keyakinan seperti ini. Tapi masyarakat-masyarakat yang di pedesaan yang tidak tersentuh dakwah tauhid kepada mereka, boleh jadi masih ada. Seperti bulan-bulan tertentu kok tidak dirayakan. Umpamanya bulan Muharram, kalau di tepi pantai tidak dirayakan petik laut, maka akan membawa sial, rizkinya akan kurang. Akhirnya kemudian mereka membuat kesyirikan, karena tatayur itu sangat identik dengan kesyirikan ya. Dulu saya ingat di sawah-sawah itu biasanya ada pincuk dari daun, kemudian ditaruh di pojok sawah, itu isinya nasi sedikit, kemudian ikan teri, ada sepotong telur puyuh ya. Itu tidak tahu dipersembahkan kepada siapa, Dewi Sri itu apa tuh, saya tak paham juga. Tapi itu kan bagian daripada khurafat tatayur ya kawan ya. Lah hal yang seperti yang demikian ini contoh-contoh tatayur. Lah inilah yang merusak akidah. Atau sesuatu yang dimimpikan, ada orang mimpi buruk, kepikiran terus, padahal mimpi buruk itu kan datang dari setan. Jadi tidak perlu dipikirkan. Mimpi buruk itu datang dari setan, tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Makanya kenapa ketika para ulama menjelaskan tentang pentingnya berwudu sebelum tidur, salah satu faedahnya kata ulama mengatakan supaya ada kesempurnaan dalam tidurnya dan tidak diganggu dalam mimpi-mimpinya. Tapi kalau seandainya masih diganggu juga dalam mimpinya, tidak perlu dipikirkan, karena mimpi buruk itu pasti tidak akan terjadi. Karena yang akan terjadi atau memungkinkan terjadi itu hanya mimpi baik saja. Makanya disunnahkan atau dianjurkan untuk diceritakan kepada orang yang bukan orang hasad kepada kita. Kita boleh menceritakan supaya dia mentakwilkan dengan kebaikan. Karena yang namanya setan itu ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dia berusaha menakut-nakuti kita. Makanya dia akan masuk dalam setiap media. Media apa saja, setan itu akan masuk di situ supaya kita takut. Seperti mamanya masuk ke dalam angin, masuk ke dalam bayangan, ya, masuk ke dalam gerakan-gerakan, dan begitu seterusnya. Makanya kita lihat kalau orang itu penakut, di rumah sedang terjadi hujan deras, tiba-tiba listrik mati, angin pula kencang, lupa pula jendela tak tutup, masuklah angin itu, goyang-goyang pula gorden tuh ya. Kalau orang takut itu dan lain-lain pikirannya tuh, kenapa lah gorden ini masuk, padahal dia lupa tutup jendela kan
Atau boleh juga anak kucing dibawa main-main di bawah gorden. Atau mungkin karena angin itu kena spandek, kena seng, mungkin murnya jadi longgar, akhirnya buat suara kan. Setan masuk di suara tuh. Akhirnya orang-orang yang penakut itu dia dengar seng itu bukan suara seng, disangkanya suara setan itu. Ataupun mungkin masuk dalam bayangan. Pamannya ada pohon di samping rumah, ya, kena angin, nampak bayangannya. Orang penakut itu apapun jadi setan. Jangan itu pohon pisang lo jadi setan. Coba saja orang penakut nih, kalau dia jalan ke kegelapan, itu pohon pisang sebenarnya. Ada bendera partai warna putih. Itu disangka setan, dia bisa lari loh ya. Dia bisa masuk ke situ setan itu. Makanya saya katakan tadi, setan itu akan masuk pada semua media. Kenapa sampai Rasul mengatakan kalau engkau lewat di sebuah tempat yang menakutkan, la tubali, jangan pedulikan, qul bismillah, katakan bismillah. Rasul mengatakan dua perkara di sini, jangan pedulikan dan bacalah basmalah. Ya. Karena hakikatnya sebenarnya takut kepada setan itu tabiatnya. Karena setan musuh kita, wajar kita takut kepada musuh itu secara tabiat, bukan syirik. Ya. Yang menjadi syirik itu kalau takutnya berlebihan sampai kepada tingkat tatoyur, menganggap perkara ini sial, perkara itu sial, akhirnya tidak mau bergerak karena dikhawatirkan ini pasti membawa kesialan. Lah inilah yang kemudian dari perasaan takut tabiat menjadi takut syirik jadinya. Makanya kenapa kemudian bab ini sangat penting, karena ini bisa merusak akidah. Baik, kita masuk pada pendalilan beliau pengarang rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, Syekh membawakan surah Al-A'raf ayat 131. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Hakikatnya orang-orang tatoyur itu mereka menolak takdir. Mereka menolak takdir. Dan mereka menyandarkan nasib mereka bukan kepada takdir, pada Allah, tapi kepada benda-benda yang ditakutkan. Dan ini bahaya. Surah Al-A'raf ayat 131 ini kan menceritakan tentang kisah Nabi Musa. Jadi Fir'aun dan para pengikutnya, kalau seandainya mereka terkena musibah, datang paceklik, datang banjir, gagal panen atau apalah kan begitu yang membawa musibah, maka mereka membawa musibah ini gara-gara Musa dan para pengikutnya. Tapi kalau mereka kemudian mendapatkan keuntungan dari duniawi, panennya bagus gitu kan, hujan turun, hidup makmur, maka mereka mengatakan ini karena kebaikan kami. Ini karena kebaikan kami semuanya, makanya tempat kami makmur. Tapi kalau kemudian hilang kemakmurannya, ini gara-gara Musa datang nih katanya. Jadi Nabi Musa itu jadikan objek datangnya kesialan. Dari sini kita tahu tatoyur itu bukan di zaman Nabi saja, sampai di zaman Nabi Musa juga orang-orang sudah ada keyakinan tatoyur ini. Kemudian yang kedua, surah Yasin ayat 19. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka para rasul berkata, kesialan kalian itu adalah karena kalian sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan kamu bernasib sial? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Jadi surah Yasin ayat ke-19 ini kan menceritakan tentang sebuah kisah yang terjadi di di zaman sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam dan setelah Isa. Jadi ataupun kisahnya disebut dengan Ashabun Najjar. Dalam surah Yasin ada kisah namanya Ashabun Najjar. Itu terjadinya antara selang meninggalnya Isa, Isa diangkat ke langit. Tidak meninggal Isa dalam Islamnya, diangkat ke langit, dan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Jadi pertengahan.
Disitulah ada kisah di mana ada satu kampung diutus 3 utusan. Setelah kemudian awalnya 2 utusan dulu, tetapi semua orang kampung itu menolak 2 utusan ini. Akhirnya Allah tambah satu lagi menjadi 3. Fa'ajazna bitsalits. Kami kuatkan dengan 3 nabi lagi. Tapi 3-tiganya juga didustakan. Akhirnya mereka menganggap bahwa kedatangan 3 nabi ke tengah-tengah mereka itu adalah kesialan. Gara-gara datang kalian kemari, akhirnya kami hidup susah katanya. Makanya para rasul mengatakan ta'irukum ma'akum. Para rasul itu kemudian membantah dan mengatakan kesialan kalian itu adalah karena kalian sendiri. Kemudian a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Apakah jika kamu diberikan peringatan, maksudnya datang seorang rasul memberikan peringatan, kemudian kedatangan rasul itu dianggap sial? Tidak. Kesialan itu justru karena kalian menolak rasul, bukan karena adanya rasul. Tapi kalian menolak rasul, itulah kesialannya. Karena kesialan itu datang dari dosa. Kesialan itu datang dari dosa. Siapapun yang melakukan dosa, maka pasti dia akan mendapatkan kesialan. Makanya para rasul mengatakan kedatangan kami loh tidak membawa kesialan. Justru kalian menolak kami itulah yang membawa kesialan. Karena menolak ajakan para nabi dan rasul. Akhirnya kemudian ketika mereka menolak 3 nabi ini hampir dibunuh, maka namanya Habibun Najjar kemudian menolong 3 rasul ini dan berusaha mengingatkan orang desa itu agar menerima 3 orang ini dakwah mereka. Tapi justru Habibun Najjar malah dirajam sampai mati. Nah, setelah mati meninggal dunia, 3 rasul ini juga tidak lepas dari pembunuhan. Itulah kejamnya orang-orang Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi. Mereka membunuh para nabi tanpa ada hak yang dibenarkan. Kemudian pengarang juga membawakan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safara. Di sini pengarang mengatakan bahwa tidak ada adwa. Tidak ada adwa, itu maksud adwa di sini artinya penyakit yang menular. Tidak ada penyakit yang menular. Kemudian wala tiarata, dan tidak ada tiara, menganggap sial sesuatu yang dilihat, didengar atau diketahui. Itu namanya tiara. Adapun adwa sendiri, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat. Jadi ada orang Arab Badui yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya tentang ada satu unta yang berpenyakit kulit. Dan tatkala kumpul dengan unta yang lainnya, maka unta pertama menularkan kepada unta yang lainnya. Yang tadinya satu unta saja terkena penyakit kulit, pas dikurung satu kandang dengan unta yang lainnya, adalah beberapa unta yang lainnya juga terkena penyakit yang sama. Itu maksudnya. Seakan-akan orang Arab Badui ini meyakini bahwa gara-gara unta yang berpenyakit itu akhirnya mengakibatkan unta yang lain tertular dengan penyakitnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah dengan mengatakan, faman a'dal awwal, lalu siapakah yang menulari unta yang pertama tadi? Rasul mengatakan, oke, kalau kamu mengatakan gara-gara unta yang pertama yang punya penyakit itu digabungkan dengan unta yang tidak berpenyakit, akhirnya unta yang tidak berpenyakit akhirnya tertular. Pertanyaannya, lah unta yang pertama yang kena penyakit itu penyakit dari mana? Unta mana yang menulari dia? Unta mana? Dia nggak ada unta lain kecuali dia. Yang pertama inilah dari mana penyakitnya? Kalau memang penyakit yang menular gitu ya. Makanya Rasul mengatakan fama a'dal awal, lalu siapa yang menulari yang pertama tadi? Maka dari sini menunjukkan bahwa
Tidak ada penyakit yang menular secara zatnya. Itu maknanya. La adwa di sini maksudnya tidak ada penyakit yang menular secara zatnya, tapi boleh juga karena sebab, bukan zat. Ya. Kalaupun seandainya ada penyakit yang berpindah dari satu penyakit ke penyakit berikutnya, itu karena sebab saja, bukan karena zat penyakitnya. Karena hakikatnya tidak ada yang menular penyakit itu. Buktinya masa corona kemarin, kalau memang penyakit corona itu menular kemana-mana, tentu tidak ada satupun yang akan hidup dengan penyakit corona, kan? Karena akan menular kemana-mana. Tapi buktinya ada yang kena, ada yang juga enggak, ada yang mati, ada yang hidup. Menunjukkan secara zatnya itu tidak menular. Tetapi walaupun demikian, kita harus menghindari sebabnya. Kata Nabi SAW, kalau di sebuah tempat itu ada wabah, jangan masuk. Ya. Dan orang yang di dalam jangan keluar, kata Rasul. Untuk menghindari penyebaran penyakit. Maksudnya di sini bicara tentang sebab, bukan bicara soal zat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah dalam hadis-hadis yang lain Nabi SAW juga mengatakan, firra minal majdum kama tafirru minal asadi. Jauhilah engkau dari orang yang terkena kista sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Dari sini Nabi SAW menyuruh kita untuk menghindari orang yang berpenyakit menular. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la yuridu mumridun ala musih. Yang sakit jangan mendekat ke yang sehat. Kata Rasul, yang sakit jangan mendekat ke yang sehat. Nah, lihat, memang kesannya hadis-hadis ini seolah-olah memang ada penyakit itu yang menular gitu ya. Kalau kita melihat hadis-hadis tadi, bahwa yang sakit jangan mendekat ke yang sehat. Kalau ada di sebuah negeri itu wabah, jangan kau masuk, dan di luar jangan keluar, nanti akan menyebarkan penyakit. Ya, termasuk juga lari dari penyakit kista, seperti kau lari dari apa namanya macan. Ya. Jadi ini semua dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa penularan itu terjadi bukan karena zat penyakit, tetapi semuanya kembali kepada izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan menular. Tapi kalau Allah izinkan, bisa saja menular. Artinya di sini kita harus mencari sebab menjauhi penyakit. Maka kesimpulannya, tidak ada penyakit yang menular itu maksudnya tidak ada zat penyakit yang menular. Tetapi bisa saja penyakit ini menular tetapi karena izin Allah. Jadi semua karena izin Allah. Tapi zatnya kemudian menularkan kepada orang lain, ya enggak. Kalau Allah tidak izinkan, ya tidak mungkin menular penyakit itu, walaupun kata dokter ini menular. Karena semua terjadi itu karena izin daripada Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya. Ya. Jadi semuanya karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Nabi SAW ingin menghilangkan keyakinan orang-orang jahiliyah bahwa penyakit menular itu tertular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Maka kita orang Islam mengatakan penyakit itu menular semua karena izin dari Allah, bukan karena zat penyakitnya. Di situ sisi pendalilannya. Kemudian yang kedua, wala tiyaratu. Dan tidak ada tiara, tidak ada kesialan yang disebabkan oleh burung ataupun hewan yang lainnya. Kemudian kata Nabi SAW, wala hammata wala safara, wala hammata wala safara. Dan tidak ada hamma. Hamma itu maksudnya burung hantu. Karena di zaman jahiliyah itu, kalau ada burung hantu yang datang, mereka menganggap bahwa burung hantu itu mendatangkan kesialan kepada mereka. Nampak burung hantu, mendengar suara burung hantu, orang-orang jahili itu ketakutan, seolah-olah akan membawa kesialan dalam hidup mereka, atau meyakini bahwa kedatangan mereka itu memberikan tanda bahwa akan ada orang sakit, bahwa akan ada orang yang meninggal. Lah ini apa namanya, keyakinan orang-orang jahiliyah. Maka Islam datang
mengatakan tidak ada urusan burung hantu. Maka sekarang burung hantu dipelihara. Mana ada mati itu yang melihara burung hantu. Jadi dari sini menunjukkan bahwa ingin membatalkan burung tidak ada kaitan. Bahkan burung sendiri sebenarnya bingung. Mungkin kalau kita jadi burung, mungkin bingung juga kenapa aku dijadikan sebab matinya orang, kan gitu ya. Burung ini nggak berakal atau menahu soal kematian, karena dia tidak datang dengan membawa malaikat maut, kan? Apa burung hantu itu datang membawa malaikat maut? Tidak, dia binatang yang tidak berakal. Dia sendiri tidak tahu kenapa manusia menjadikan dia pembawa sial, kan? Apa salah saya kalau umpamanya kita jadi burung, kan? Kenapa kemudian saya di burung hitamkan? Burung kambing hitam ya, burung hitamkan ya. Lo burung lo nggak berakal, nggak? Kenapa kemudian membawa kesialan? Ini kan nggak logis ya cara berpikirnya. Termasuk juga safar, tidak ada safar. Maksud safar di sini adalah bulan Safar. Ya. Karena orang-orang jahiliyah itu menganggap bahwa bulan Safar itu bulan sial, sama dengan Muharram juga. Itu dianggap bulan sial, makanya di zaman jahiliyah kalau datang bulan Safar, mereka tidak akan menikahkan anak-anak gadis mereka, mereka tidak akan bekerja, mereka tidak akan safar. Pokoknya mereka akan duduk di rumah sebab aktivitas mereka membawa kesialan. Maka datang dalam Islam la safara, tidak ada kesialan di bulan Safar. Sama kalau di negeri kita ini kan bulan Muharram disebut bulan sial. Makanya orang-orang dulu banyak yang kemudian merendam keris-keris, merendam senjata-senjata pusaka gitu ya, supaya tidak mendatangkan sial di bulan Muharram. Sampai ada sebagian mereka membuat ritual macam-macam. Ya, maka dalam Islam justru bulan Muharram bulan mulia dan bukan bulan sial. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang berikutnya, la safar, tidak ada safar. Termasuk juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan la safara dalam riwayat Muslim, wala nau'a wala ghulah, tidak ada nau' dan tidak ada ghul. Nau' itu artinya bintang. Karena orang-orang jahiliyah meyakini bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi itu karena ada pengaruh bintang yang menciptakannya. Jadi mereka meyakini bahwa bintang itu membawa pengaruh. Makanya kemudian dalam Islam itu, dalam ilmu nujum, ilmu perbintangan itu kan dibagi dua. Ada ilmu tasir, ada ilmu taksir. Yang dilarang itu taksir, yang dibolehkan tasir. Taksir itu memberikan pengaruh. Makanya mereka meyakini bahwa terjadinya gempa, tsunami, hujan, macam-macam, mereka menganggap itu terjadi karena kemunculan bintang tertentu. Bintang inilah yang mempengaruhi, akhirnya terjadi hujan. Makanya kenapa kemudian doa ketika turun hujan itu salah satunya Rasul mengatakan apa? Mutirna bifadlillahi wa birahmatihi. Kita dihujani dengan karunia dari Allah. Untuk membantah orang-orang jahiliyah yang mengatakan mutirna binawi kada wa kada. Kami dihujani dengan bintang ini dan bintang itu. Maka kita bantah keyakinan itu dengan kalimat mutirna bifadlillahi wa birahmatihi Allahumma sayyiban nafi'ah, kata Rasul. Ya Allah, berikan hujan yang bermanfaat. Kemudian wala ghul. Ya, ghul ini semacam hantu lah di masyarakat kalau keyakinan kita kan. Ya, biasanya ghul itu istilah kita itu ya keyakinan terhadap setan, terhadap hantu, genderuwo, suster ngesot atau apa itu istilah itu. Sundel bolong. Negeri kita kan banyak istilah-istilah untuk hantu-hantu. Sebenarnya itu kan film-film saja waktu ini. Intinya jin sebenarnya. Cuman banyak kali namanya. Ya. Jadi keyakinan-keyakinan kita tidak mengingkari. Kalau maksudnya adanya hantu, adanya jin yang jahat, kita tidak mengingkari. Tapi yang dimaksud wala ghul di sini artinya mereka meyakini bahwa ghul itu ada setan-setan tertentu yang datang menakut-nakuti untuk membawa sial. Ya. Maka Islam mengatakan la ghul, tidak. Ya. Tidak ada ghul, tidak ada hantu. Maksudnya tidak ada hantu itu bukan berarti mengingkari nggak ada sama sekali hantu, bukan itu maksudnya. Maksudnya tidak ada hantu yang membawa kesialan. Ya, kesialan.
Kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah, berusaha untuk beribadah, tidak mungkin hantu juga atau jin-jin jahat itu menggoda kita. Dan ingat bahwa tidak boleh kita ini memberikan takut kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kenapa tidak ada hantu yang membawa perasaan takut? Karena banyak orang-orang yang lebih takut setan dibandingkan takut kepada Allah. Seorang ahli tauhid tidak boleh. Ya. Wallahu a'lam. Ya, ini sudah isya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.